Bicara soal pemimpin, mungkin sekarang susah cari yang benar-benar merakyat, yang benar-benar sederhana hidupnya, apa adanya, tidak ditutup-tutupi, sangat susah sekarang. Kalau ada pemimpin yang seperti itu tuh mungkin sekarang bayangan kita hanya ada di dunia dongeng, hanya dongeng belaka gitu. Susah cari pemimpin yang seperti itu. Namun pada masa Umar pernah ditemukan pemimpin yang seperti itu, benar-benar sederhana, ya, yang merakyat, yang cinta pada rakyatnya, yang dicintai sama rakyatnya. Kita bicara bukan soal Umarnya, tapi ada seorang gubernur Syria dengan ibu kota Homs. Ada gubernur yang luar biasa solehnya, luar biasa sederhana, dan benar-benar merakyat. Kita ikuti perjalanan kisahnya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Kisah yang saya ceritakan ini adalah bukan soal Umar bin Khattab, namun gubernurnya yang Umar bin Khattab tugaskan di Syria dengan ibu kota Homs. Homs itu disebut-sebut sebagai Kufah kedua. Dalam arti di Kufah itu banyak pembangkang lah, banyak yang suka merongrong dan melawan gubernur di sana. Nah, Homs juga sama seperti itu. Namun ketika Umar menugaskan sahabat Rasulullah yang sedang saya ceritakan ini, orang-orang yang di sana tadinya membangkang itu Allah lunakkan hatinya menjadi lebih baik, lebih taat kepada pemimpinnya. Siapa coba pemimpinnya itu? Gubernur yang Umar bin Khattab tugaskan di Homs atau di Syria, ia adalah Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Ya, bagi Anda yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe channel Darweh, like dan share. Semoga bermanfaat. Kendati pun dicintai rakyatnya, ya tetap saja ada keluhan-keluhan dari rakyat kepada sosok pemimpin bernama Sa'id bin Amir ini. Umar pernah berkunjung ke sana, ke kota Homs di Syria. Seperti biasa, Umar suka menanyakan langsung kepada rakyatnya bagaimana pemimpin-pemimpin yang Umar angkat di sana, kebijakannya dan lain-lain. Dipanggillah beberapa perwakilan dari rakyat di Homs, pertemukan dengan Sa'id bin Amir. Umar bertanya kepada rakyat di Homs, bagaimana dengan pemimpin kalian? Apakah ada keluhan-keluhan dari kalian? Hadirlah perwakilan dari kelompok itu menghadap Umar, kemudian mengatakan, ada 4 hal yang kami keluhkan tentang Sa'id bin Amir ini. Oke, kata Umar, silakan sebutkan apa keluhanmu. 4 hal yang kami keluhkan tentang Sa'id bin Amir adalah, pertama, hanya mau melayani kami menjelang siang hari. Dia tidak mau melayani kami di pagi hari. Yang kedua, dia tidak mau melayani kami di malam hari, hanya di siang hari. Yang ketiga, setiap bulan ada saja 2 hari yang kami tidak bisa menemuinya sama sekali. Dan yang terakhir, dia itu tiba-tiba suka pingsan. Kemudian Umar mempersilahkan Sa'id bin Amir, sang gubernur, untuk menjawab. Silakan dijawab. Sa'id bin Amir pun menjawab, sesungguhnya aku tidak suka menyebutkan ini, namun ya terpaksa saya sampaikan saja bahwa kenapa saya tidak bisa melayani mereka di pagi hari dan baru bisa melayani mereka pada siang hari adalah saya tidak punya pembantu. Jadi saya sendiri yang harus menyiapkan segala hal untuk kebutuhan rumah tangga, dari mulai menggiling gandum, mengeramnya, menyiapkan adonan untuk membuat roti. Adapun yang kedua, saya tidak bisa melayani mereka di malam hari adalah saya terus terang sebetulnya malu dan tidak suka menceritakan ini. Saya sudah melayani mereka di siang hari dan saya hanya sediakan malam hari hanya untuk Allah beribadah. Sedangkan keluhan mereka yang ketiga, dalam 1 bulan ada saja 2 hari saya tidak bisa memenuhi saya. Masalahnya adalah pakaian saya tidak banyak, sehingga dalam 1 hari saya harus mencuci pakaian itu. Dan saya menunggu sampai kering,
barulah bisa saya pakai lagi pakaian itu. Jadi saya tidak bisa keluar sama sekali. Itu karena pakaian saya sedang saya cuci dan saya tidak punya pakaian lain lagi untuk dipakai. Sedangkan yang terakhir, kenapa saya tiba-tiba suka pingsan ya, yang mereka keluhkan, itu adalah dulu waktu di Mekah ya, saya melihat Khubayb al-Ansari disiksa oleh kafir Quraisy ya. Dagingnya dipotong-potong, kemudian ditandu oleh mereka, dibawa ya. Lalu dibisikkan kepada Khubayb, "Wahai Khubayb, maukah kamu senang-senang dengan istrimu dan tempatmu digantikan oleh Rasulullah, oleh Muhammad?" Lalu Khubayb berteriak dengan keras, "Demi Allah, saya tidak rela saya dan istri saya dan keluarga saya senang-senang sementara Rasul terluka, teraniaya." Waktu itu saya masih kafir. Saya hanya bisa melihat kondisi Khubayb disiksa seperti itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya ingat kejadian itu, saya takut akan Allah. Saya takut nanti Allah akan menanya saya di akhirat, "Kenapa kamu biarkan Khubayb?" Saya takut sekali, dan oleh karenanya, karena rasa takut yang berlebihan itu, saya kadang-kadang akhirnya suka pingsan seperti yang mereka sebutkan. Mendengar itu, Umar bin Khattab pun menangis dan dirangkulnya Sa'ad bin Amir. "Alhamdulillah," kata Umar, "firasatku tidak salah. Kau adalah orang yang baik." Dan rakyatnya pun melihat kenyataan bahwa ternyata pemimpinnya adalah orang yang luar biasa. Dengan kejadian ini terkuaklah siapa sebenarnya Sa'id bin Amir. Ya, gubernur yang luar biasa, hidup sederhana. Bayangkan seorang gubernur tidak memiliki pembantu, sehingga dia harus menyediakan kebutuhan rumah tangganya. Seorang gubernur hanya memiliki pakaian 2 buah. Dalam 1 bulan dia harus mencucinya dan tidak bisa keluar karena tidak ada lagi pakaian yang akan dipakainya. Luar biasa bukan? Seorang gubernur seperti itu keadaannya. Rasanya aneh. Kalau sekarang rasanya tidak mungkin ada yang seperti itu. Bagaimana mungkin seorang gubernur tidak punya pembantu? Seorang gubernur hanya memiliki pakaian sedikit, sehingga ketika dicuci pakaiannya tidak ada pakaian lagi untuk dipakai menghadapi rakyatnya. Kalau sekarang, mana mungkin seperti itu? Tidak akan ada. Dan kalau kita baca kisah ini, seolah ini dongeng. Seolah ini sesuatu yang rasanya tidak akan terjadi. Tapi itu nyata, bahwa ini adalah sahabat Rasulullah. Sehingga semakin takjub kita dengan bagaimana Rasulullah bisa mengkadar orang-orang, melahirkan orang-orang sekaliber Sa'id bin Amir. Mungkin kita bertanya, kenapa sih gubernur bisa sampai sederhana seperti itu? Apakah gajinya kurang? Tapi apa coba yang terjadi? Sesungguhnya tunjangan seorang gubernur itu besar sekali. Tapi kemanakah uang itu? Kemana tunjangan yang besar untuk seorang gubernur? Ternyata uangnya banyak disedekahkan, sedangkan untuk dia cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Tidak perlu untuk bermegah-megah. Kenapa bisa seperti itu seorang gubernur? Karena dia memiliki prinsip yang luar biasa tentang kesederhanaan. Bahkan ketika ada saran untuk menaikkan tunjangannya pun, dia menolak. Tidak perlu katanya. Kata dia, saya tidak ingin ketinggalan dengan rombongan yang pertama. Saya pernah mendengar Rasulullah menyatakan, "Yajma'ullahu azza wa jalla an-nasa lil hisabi fayaji'u fuqara'ul mu'minin yazifuna kama taziful hamama fayuqalu lahum qimu lil hisabi fayaqulun ma kana lana syai'un nuhasabu alaihi fayaqulullahu sadaqa ibadi fayadkhuluna al-jannata qabla an-nas." Allah Azza wa Jalla akan menghukum manusia untuk dihadapkan ke pengadilan. Maka datanglah orang-orang miskin yang beriman, berdesak-desakan, maju ke depan, taubahnya bagi kawanan burung merpati. Lalu ada yang bersuruh kepada mereka, "Berhentilah kalian untuk menghadapi hisab, menghadapi perhitungan." Lalu orang-orang itu berkata, "Kami tak punya apa-apa untuk dihisab." Maka Allah pun berfirman, "Benar hamba-hambaku itu." Lalu masuklah mereka ke dalam surga sebelum
manusia-manusia yang lainnya. Ternyata atas prinsip itulah Sa'id bin Amir memilih hidup sederhana, tidak bermegah-megahan. Dia ingin seperti kelompok yang berbondong-bondong seperti burung merpati memasuki pintu surga dari golongan orang-orang mukmin yang miskin. Tidak punya apa-apa lagi untuk dihisab, sehingga dia memasuki surga sebelum orang lain. Demikianlah kisah singkat tentang Sa'id bin Amir, gubernur Syria kota Homs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.